dari kantor Saat Pagi Minang. Di sini saya akan mewawancarai salah satu ASN di kantor kami tentang nilai-nilai berakhlak. Ikuti keseruannya. Halo Sobat ASN, selamat datang di podcast Suara Pengabdian. Tempat kita berbagi cerita inspiratif seputar aparatur sipil negara yang tak hanya bekerja, tetapi mengabdi sepenuh hati. Di episode kali ini kita akan membahas tentang figur ASN berakhlak. Bukan hanya sekedar slogan, tapi nilai-nilai hidup yang membentuk karakter ASN sejati. Sahabat, kalian pasti sudah sering dengar tentang nilai-nilai berakhlak yang jadi core value ASN di Indonesia. Tapi apa sih sebenarnya makna berakhlak itu? Akhlak sendiri adalah akronim dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nilai-nilai ini bukan cuma untuk ditulis di banner atau diucapkan saat apel pagi, tapi untuk dihidupi. Dan hari ini saya mau ajak kalian mengenal sosok inspiratif, yaitu Kak Dila, seorang ASN di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Tanjung Pinang. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Ya. Oke. Gimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke Kak, di sini kita akan ngobrol seputar ASN, di mana nilai-nilai berakhlak. Ini sering kita jumpai juga seorang ASN ya. Nah, ini menurut Kak Dila, dari poin berakhlak ini, mana sih yang menurut kakak nilai yang paling penting atau yang bermakna di hidup kakak? Oke. Kalau semisal dari aku pribadi ya Mas ya, itu karena aku posisinya saat ini kan masih baru 5 tahun kerja ya, jadi kan pasti tetap kita tuh butuh ilmu terus gitu. Jadi meningkatkan kompetensi itu penting gitu. Karena ilmu itu kita nggak cuma bisa dapat dari kantor aja, kita tuh belajar itu kan bisa dari mana aja kan. Jadi kalau misal ada kesempatan untuk belajar gitu, misal di instansi lain, biasanya kalau kami dari Perkantor Humas itu kan ada dari Komdigi kan, mereka ngasih pelatihan secara gratis, banyak bisa diakses juga dari untuk para sobat SAR sekalian gitu kan, bisa cari infonya ada di Instagram gitu. Biasanya belajar lewat situ gitu, atau mungkin dari ada juga kok instansi lain kayak yang dari terakhir aku dari pemerintah Bangka Belitung juga sempat ikut zoomnya gitu, cara kayak gitu sih. Berarti yang paling bermakna nih di kompeten ya? Iya, betul. Nah, kemudian nih pertanyaan berikutnya nih Kak, apa sih arti loyalitas bagi kakak sendiri sebagai ASN ini? Loyalitas itu ketika kita masuk, kita sebagai ASN ini kan kita dikasih mawar ya untuk menjaga untuk ini loh tugas kamu seperti itu. Ya, betul. Ada tugas yang harus kita kerjakan. Nah, gimana caranya kita harus loyalitas terhadap kerjaan kita itu? Ya, berarti harus loyal ya. Loyal terhadap apa yang kita lakukan. Jadi bentuk tanggung jawab kita sebagai ASN. Ini luar biasa sekali nih sobat ASN. Nah, kemudian ini dari segi adaptif Kak ya. Jadi perubahan apa nih yang paling menantang bagi kakak selama jadi ASN? Perubahan yang paling menantang mungkin karena sebelumnya saya bekerjanya kan dekat dengan keluarga gitu kan. Jadi jauh dari home base lah istilahnya. Pasti banyak dari ASN yang merasakan seperti saya. Jadi tidak cuma saya doang, termasuk Mas Ali juga kan, pasti budaya berarti Kak ya? Iya, jadi iya. Kalau boleh tahu dulu dari mana? Saya dari Semarang. Dari Semarang. Jadi kan lumayan jauh ya dari Semarang ke Kepri kan, ya budayanya, makanannya dan segala macam. Jadi kita harus bisa survive sih di situ gitu. Adaptasi dengan lingkungan. Iya, betul. Kita harus bisa adaptif. Kalau di dunia kerja kan di kantor nih yang paling perubahan lah yang signifikan dari sebelumnya dan sampai sekarang jadi ASN ini di tempat kerja? Kalau perubahan itu kalau di kantor sih sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Itu kan karena kalau perubahan itu kan biasanya perubahan itu akan dibawa oleh pimpinan yang baru gitu. Kita kan kita selama menjadi ASN itu masih akan mengalami yang namanya perubahan kepala kantor, perubahan pejabat, kasubag umum, kasih operasi, kasih sumber gitu kan. Jadi mungkin perubahannya lebih ke situ aja kali ya. Iya, tapi kalau
dari segi pekerjaannya sih sebenarnya nggak jauh beda ya. Mungkin paling tuntutan dari masyarakat aja itu yang besar sih. Itu yang jadi challenge banget tuh itu tuntutan masyarakat. Dan selama ini pun belum ada tantangan berakhir gitu lah, untuk diadaptasi ini nggak ada problem lah yang ada masalah. Kalau selama ini kalau untuk kegiatan rutin sebenarnya nggak ada. Cuman mungkin kalau pada saat operasi SAR itu ya Mas ya, itu kalau operasi SAR jadi kan kita dituntut kayak media tuh untuk kita kayak ayo mbak cepat mana ininya beritanya gitu kan. Mereka kan hanya mau mana naik gitu kan. Sementara kita nih pastiin dulu kan, ini benar nggak korbannya sekian, ini benar nggak korbannya yang sudah ditemukan sekian, betul nggak data korbannya ini kan, seperti itu. Ya kita kan ada spare waktu kan untuk memastikan bahwa data tersebut itu benar. Itu jadi itu tantangannya sih. Ini ya masih aman lah ya. Masih. Ini pertanyaan berikutnya nih Kak Ardila tentang kolaboratif. Ini apa contoh kolaborasi yang pernah Kakak jalani di Basarnas ini? Kalau untuk kolaborasi antar instansi kah atau kolaborasi sesama pegawai yang ada di kantor? Mungkin untuk sementara sama pegawai. Untuk secara pegawai mungkin ini kali ya. Biasanya kan kalau kolaborasinya kan lebih ke kayak misal kita ada kegiatan nih, ada kunjungan dari Kabadan. Nah itu kan kita harus kerjasama ya antara dengan misalnya saya Mas gitu. Nanti kerjasamanya pasti akan ada kerjasama sama protokol. Itu pasti. Nanti kita kesini ya, nanti setelah kita kesini kita harus begini. Jadi harus terus komunikasi sama mereka gitu kan. Mungkin kalau dari kayak yang lain kayak konsumsi apa segala macam kan ngikutin aja kan. Tapi kalau untuk kolaborasi memang pasti ada sih. Pasti ada ya. Itulah Sobat SAR ya. Jadi banyak sekali nih tantangan di dunia ASN ya. Nah kemudian nih Kak, ini pertanyaan terakhir nih. Jadi sekalian penutup. Jadi apa sih pesan Kakak sebagai seorang ASN yang masih kesulitan menerapkan berakhlak ini untuk mereka? Oke. Kita sebagai manusia itu pasti punya satu nilai yang kita pegang terus. Gitu kan? Nah, terapkan itu dulu. Jadi terapkan satu nilai itu yang memang kamu percayai itu dipegang terus jadikan integritas kamu sebagai ASN itu sebagai fondasi. Itu penting ya. Dan selalu jujur, jangan lupa. Terima kasih Kak Ardila. Sangat bermakna sekali untuk podcast kali ini. Oke, itulah ya Sobat ASN, sedikit bincang-bincang kita dengan senior kita ASN di Basarnas kantor SAR Tanjung Pinang. Oke Kak Ardila, terima kasih. Terima kasih banyak Mas. Ya, terima kasih. Oke, demikian Sobat ASN podcast kali ini dan semoga menginspirasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.